Saya pada tahun 2003 sudah menulis di Kompas. Begitu undang-undangnya keluar, saya sudah tulis bahwa yang ideal untuk Indonesia adalah federasi. Pada waktu itu, pemikiran saya adalah organisasi-organisasi yang ada pada waktu itu harus tetap ada, tetap bertumbuh. Tapi semuanya bergabung dalam satu federasi. Apakah memang kita harus memperketat menjadi seorang advokat sehingga kita bisa menjamin layanan kepada masyarakat? Atau sebenarnya bukan soal memperketat orang bisa jadi advokat, tapi soal sistem tadi yang kita mau rapikan segala macam itu? Kita belum punya culture menjalankan organisasi secara modern. Gitu. Itu yang saya katakan, istilah saya, single bar yang mati suri, multi bar yang tumbuh liar. Jadi nggak karu-karuan gitu. Kode etiknya mah udah jelas, Bang. Sebenarnya udah jelas. Udah clear sebenarnya itu jadi rambu-rambu kita untuk berprofesi. Nyatanya banyak sekali pelanggaran di saat yang sama karena organisasi kita ini tadi carut marut istilah tadi multibar yang liar, tidak ada satu yang bisa mengawasi ini dan lalu menghukum. Gimana ngelihat persoalan kode etik yang banyak terjadi di profesi advokat ini? Konsepnya bahwa Dewan Kehormatan Bersama ini ada di tingkat pusat. Jadi keberadaan organisasi masing-masing juga diakui. Tetapi ini pun kan harusnya di-endorse oleh Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung tidak endorse juga percuma. Susah, gitu loh. Nah, kalau Mahkamah Agung oke, pasti kejaksaan oke, kepolisian oke gitu loh. Itu kalau mau solusi itu. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di The Recent Trace Podcast. Kali ini saya sangat terhormat dan sangat senang bisa datang ke kantor Bang Hariponto, Bang Harpon di Kailemangan Ponto, Jakarta. Beliau adalah Ketua Umum Pradi Suara Advokat Indonesia, Pradisai. Kita akan ngobrolin banyak tentang organisasi, kemudian profesi dan masa depan dari profesi advokat. Terima kasih Bang waktunya. Terima kasih, saya Selamat diundang. sore. Terhormat sekali Bang. Kita kalau semua mungkin apalagi di profesi advokat udah kenal Bang Hariponto, Bang Harpon, sekarang Ketua Umum Pradisai, dan kalau mau memperkenalkan Bang Hari itu udah nggak relevan, tapi mungkin yang perlu dieksplor itu yang belum banyak ditahu orang gitu. Kenapa dulu Bang Harpon mau sekolah di Fakultas Hukum, kemudian ended up sebagai seorang lawyer sampai sekarang? Jadi gini, saya mau memulai bahwa yang namanya Denny Kailimang itu adalah paman saya, adik dari ibu saya. Waktu saya SMA, mereka sedang gagah-gagahnya mungkin 40 awal gitu barangkali ya. Dan baru mulai diperkenalkan tentang pra-peradilan. Jadi Pak Denny, Profesor Oce Kaligis, almarhum Rusdi Nurima, itulah yang setahu saya tiga advokat yang pada waktu itu memulai dengan pra-peradilan gitu ya. Nah, saya ini SMA di Makassar. Dan mereka kalau ada perkara di Makassar ya datang. Ya, dan saya selalu diundang mereka sidang. Jadi di situ saya melihat, di situ saya tertarik dengan mereka dengan toganya, dengan kegagahannya. Dan saya bilang saya mau seperti itu pada suatu hari. Gitu. Nah, jadi itulah yang pertama-tama mendorong saya untuk masuk ke Fakultas Hukum. Gitu. Nah, tapi ketika masuk di Fakultas Hukum, saya belum selesai, menjelang selesai lah, seluruh kuliah sudah selesai. Tinggal skripsi, saya mencoba menjadi wartawan. Jadi saya sempat wartawan hampir 1,5 tahun. Nah, di Makassar, Bang? Saya di Jakarta, karena saya dari Universitas Pancasila, Jakarta. Nah, jadi selesai SMA ya saya ke Jakarta lah. Nah, saya sempat menjadi wartawan setahun lebih, hampir 1,5 tahun gitu. Nah, saya hampir tinggalin tuh skripsi itu. Karena wartawan. Udah jadi wartawan. Anak muda jadi wartawan. Kayaknya pada waktu itu cukup berhasil gitu ya. Dan ya profesi wartawan itu juga
memabukkan gitu ya. Dan membuat kita ya wow gitu. Ya pada zaman itu terutama masih Orde Baru. Siapa sih yang bisa telepon jenderal malam-malam segala macam kayak gitu lah. Ya, saya bisa nulis, saya bisa foto. Ya ada kenikmatan, kenyamanan tertentu sebagai wartawan. Jadi saya sudah hampir lupa tuh. Sampai dengan saya ketemu lagi dengan paman saya ini yang juga mentor saya. Ada kalimat yang sangat memukul bahwa selesaikan apa yang sudah kau mulai. Jadi saya sudah masuk Fakultas Hukum, maka selayaknya saya selesaikan. Nah, kalau orang secara umum dari kalimatnya, kita secara ini kan susah menulis. Gitu. Jadi memang kita orang-orang hukum itu banyak yang jujur saya tulisannya nggak bagus gitu ya. Nah, memang ya kalau kau kan sudah tiap hari menulis gitu loh. Jadi kau sudah bukan tinggal satu langkah lagi, tinggal setengah langkah lagi. Nah itu yang memacu saya untuk menyelesaikan. Dan kemudian ya Pak Denny bilang ya sudah cukuplah kau belajar di bidang yang lain, cukup kau belajar di orang lain. Kita butuh orang gitu kan. Ya please join gitu. Jadi saya sudah hampir keluar dari apa yang awalnya membuat saya masuk Fakultas Hukum dan kemudian saya ditarik kembali. Gitu. Jadi lulus langsung lawyering, Pak? Langsung masuk law firm? Ya, langsung ikut Pak Denny gitu. Oke. Waktu itu Lontoh Kailimang gitu. Iya. Dengan baru di Lontoh. Kemudian gitu. Kalau boleh diceritakan akhirnya sekarang Kailimang Ponto, Bang. Itu gimana sampai? Jadi ya di sekitar 2000. Jadi saya ikut mereka dari awal. Kemudian dalam perjalanan ada beberapa perbedaan dalam melihat kantor itu ke depan mau bagaimana. Jadi akhirnya ya sudah kami pisah. Pak Rudi, bos saya itu dia dengan anaknya Edward pada waktu itu dan Pak Denny dengan saya gitu. Nah dari 2006 menjadi Kailimang Ponto gitu dan sampai saat ini kami bersama. Gitu. Oke. Ini berarti udah berapa tahun ya Bang Kailimang Ponto? Ya, 2006 sampai dengan sekarang. 20 tahun. Almost 20 tahun. Oke Bang. Kalau saya tahu Bang Denny Kailimang karena senior banget di Unpar ya, jadi dan semua orang kayaknya Fakultas Hukum Unpar tahulah Bang Denny Kailimang ya. Jadi angkatan senior awal kan. Ya. Nah ini saya mau masuk terkait dengan ini Bang. Kalau keaktifan di organisasi Bang, kan Bang Harpon itu kan kalau saya tidak salah itu kan memang udah aktif sebelum Undang-Undang 2003 yang akhirnya menyatukan jadi Pradi. Sebelum itu kan Bang Harpon udah aktif. Itu gimana kemudian awalnya masuk ke situ sampai akhirnya juga ikut membidangi lahirnya Undang-Undang 2003? Nah, ya barangkali kebetulan memang saya punya kesenangan, punya passion di organisasi gitu. Nah, jadi sebelum Undang-Undang 18 tahun 2003, saya sudah di Asosiasi Advokat Indonesia. Ya. Dan kemudian saya juga ada di HKHPM. Ya, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang sekarang menjadi HKHSK. Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan. Ini lidah saya masih susah. Agak panjang soalnya. Udah. Karena udah kelamaan HKPM. Ya, HKPM dulu pasar modal. Nah, pada saat itu saya sekretaris umum di Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan juga wakil sekjen di Asosiasi Advokat Indonesia. Jadi saya di 2 tempat pada waktu itu. Nah, Pak Rudi Lontoh, Denny Kailimang di awal 2002, saya ingat sekali awal 2002 mencoba mengumpulkan pada waktu itu ada 7 organisasi yang kita kenal. Ya, ada 7 organisasi. Pak Denny ya terutama menjadi motor ngumpulin mereka. Ayolah mau kemana kita, gitu loh. Ada RUU Advokat. Yuk kita sama-sama dorong gitu loh untuk bisa diundangkan jadi undang-undang. Nah itu Januari saya ingat halal bihalal semacam halal bihalal dari 7 organisasi. Nah pada pertemuan itu ada Bang Buyung almarhum segala macam dan kemudian Bang Buyung sempat ditunjuk untuk menjadi koordinator karena beliau dituakan gitu ya. Ya Bang Buyung lah ini. Nah
pada waktu itu saya sudah ditunjuk. Nah, kaulah ini kan anak kecil pada waktu itu. 2002 saya masih 30-an tahun gitu ya. Jadi ya saya lah yang menjadi sekretarisnya gitu. Nah, jadi saya memang sudah mulai ikut di situ. Dalam perjalanan kita namanya Komite Kerja Advokat Indonesia itu yang awalnya pribadi-pribadi yang memang dari beberapa organisasi akhirnya diformalkan menjadi organisasi keterlibatan. Jadi 7 officially bergabung di dalam KKI itu, Komite Kerja Advokat Indonesia. Itu kan ada IKADIN, AAI, you name it lah pada waktu itu, IPHI gitu, ada 7 yang ada di Undang-Undang 18 2003. Nah, barangkali karena ya kalau para ketua umum ini yang ini kan masing-masing dengan kebesarannya sendiri segala macam gitu, maka haruslah ada orang yang menjadi sekretaris, menjadi pelayan mereka, yang menjadi penghubung satu dengan yang lain gitu. Barangkali kalau sesama ketua umum ya siapa kau gitu, kayak gitu kira-kira. Nah jadi ini ya anak kecil inilah yang menjadi pesuruh mereka pada waktu itu. Jadi saya mengikuti perkembangan itu, ikut dalam perumusan kode etik yang masih berlaku sampai sekarang, ikut dalam memperjuangkan supaya RUU pada waktu itu menjadi undang-undang. Nah ketika undang-undangnya dilahirkan 2003. April 2003 kalau saya nggak salah, dan kemudian 21 Desember 2004 8 organisasi menjadi 8 karena muncul adik bungsu kami yang APSI pada waktu itu, karena disebut dalam undang-undang, kami juga nggak tahu kok ada APSI gitu loh, cari-cari ternyata itu dirikan di Semarang gitu. Nah, sudah APSI-nya kami ajak kembali menjadi KKAI, Komite Kerja Advokat Indonesia, kerja besar luar biasa karena tiba-tiba ada undang-undang gitu ya, walaupun memang kita perjuangkan, tapi isinya bahwa kami tiba-tiba mesti mengerjakan yang namanya pendidikan khusus profesi advokat, ujian advokat, mengurusi magang kan gitu. Semua aturan itu tiba-tiba harus kami buat. Gitu. Nah, ya itulah di situ ya betul-betul kami bangun dari nol dan sampai dengan 21 Desember 2004 itu sepakat untuk mendirikan PERADI, Perhimpunan Advokat Indonesia, kan? Unanimous itu. Nah, pada waktu itu mereka sepakat menunjuk Profesor Otto Hasibuan untuk menjadi ketua umum dan saya ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal pertama. Ya. Oke. Abang Sekretaris Jenderal pertama ya? Oke. Dan kemudian kita tahulah dinamikanya sampai sekarang kan. Ya, sampai sekarang seperti itu. Cuman kita nggak spesifik situ Bang. Yang saya mau tahu, Abang kan sebenarnya termasuk berarti ya yang membidangi di awal-awal ini kan. Pendirian bahkan sampai PERADI, bahkan kode etik juga Bang Harpon ikut di dalamnya. Ini pertanyaan menggelitik saya karena ada senior waktu itu ngobrol sama senior, harusnya Harpon itu sudah ketua umum dari dulu katanya. Nah, gimana Bang Harpon menanggapi itu Bang? Karena banyak yang ngomong juga. Iya, gini. Saya juga menyadari bahwa secara usia saya masih sangat muda pada waktu itu ya. Tapi bahwa mengatakan saya terlibat, memang saya terlibat dari awal dan intens. Ya itu saya katakan, begitu PERADI didirikan, siapalah yang punya pengalaman menjalankan organisasi advokat yang berdasarkan undang-undang mandatori, nggak ada gitu. Jadi betul-betul undang-undangnya dipelajari dengan baik, peraturannya dirumuskan, banyak sekali yang mesti dibereskan. Dan saya mau katakan, secara umum advokat itu pandai ketika bicara, ya. Kalau diminta coba rumuskan dalam tulisan, nah susah tuh, ya kan, susah. Maka harus ada orang yang betul-betul memang berkorban
mendedikasikan dirinya untuk drafting segala macam gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu sulit ya. Termasuk staf pertama kali itu dibantu oleh sekretaris saya di kantor. Kemudian mulai rekrutmen satu, rekrutmen orang kedua gitu ya. Kami rekrut semua dan ini orang-orang idealis gitu ya. Dan benar secara profesional itu berjalan. Dan ketika term saya selesai di 2010, ya ada sekitar 24-25 karyawan tetap. Karyawan tetap gitu ya. Dan itu sudah berjalan, sudah beli kantor gitu. Nah, kalau dihitung 2002 sampai dengan 2010 sekitar 8 tahun. Ya, 8 tahun 8 tahun saya secara serius mengerjakan, membangun tata kelola organisasi. Dan ya di awal-awal itu saya boleh katakan mungkin 70-80% waktu saya untuk organisasi. Ya, baru kemudian setelah bisa stafnya mulai ada, kita punya direktur eksekutif segala macam. Nah, saya sudah bisa mulai agak kerja kembali gitu loh. Ya, itu pengorbanannya lumayan Bang ya. Nah, 80%. Karena harus serius. Bagi saya itu harus serius. Ya, memang ya kalau perlu itu full time. Nah, kalau perlu itu full time. Ya nggak bisa kita sambi-sambi sebenarnya. Nah, kenapa kalau teman-teman tanya kenapa nggak? Ya saya harus stop. Tiba-tiba saya lihat anak saya mulai agak besar, uang sekolah mahal sekarang. Ya udah, maka saya bilang stop. Ya saya kembali ke kantor ya secara penuh. Ya, teman-teman kantor happy, managing partner mereka kembali full time di kantor gitu. Ya memang harus begitu gitu loh. Itu secara ideal saya mengatakan seperti itu. Nggak bisa kita itu ngerjain nyambi. Sekarang aja secara jujur-jujur saya nggak mau jadi ketua umum. Karena saya tahu begitu saya pegang, saya pasti serius. Ya, saya harus mendedikasikan diri saya untuk organisasi karena, kita bertanggung jawab pada anggota. Nah, dan ya proven akhirnya. Tapi pada waktu itu ya teman-teman semua bilang nggak bisa. Harus kau, Bang Junifer udah selesai. Karena kami mau taat asas gitu. 2 periode artinya 2 periode. Nggak usah diakal-akalin gitu. 2 periode. Nah, siapa penggantinya gitu. Nah, pada waktu itu akhirnya mereka memang secara aklamasi. Satu calon tunggal, ketua aklamasi, ya sudah saya gitu loh. Gitu. Nah, saya nggak mau karena saya tahu gitu konsekuensinya. Nah, tapi once saya terima mandat itu ya sudah, saya harus jalankan. Gitu. Nah itu Bang, yang saya mau masuk ke situ. Dulu udah tahu kan pasti akan full time sekali kalau udah mengurus organisasi Bang Harpon. Kemudian kan bukan hanya karena udah tua jadi mau jadi ketua kan. Berarti kenapa Bang akhirnya mau? Ya meskipun Bang Harpon nggak mau, akhirnya menerima juga posisi ketua umum di Pradisai. Dan saya sendiri sebagai anggota ya merasa melihat Munas kemarin itu ada harapan karena perbincangannya udah jauh ke depan. Itu sesuatu yang sebenarnya diinginkan, bukan sekedar munas-munas saja kan yang selama ini banyak terjadi. Ini kan ngomongin kira-kira ini mau kemana, arahnya mau kemana, masa depan AI, teknologi berintervensinya apa. Kenapa akhirnya ya udah menerima meskipun akhirnya nanti mungkin kantor jadi kehilangan lagi atau gimana? Ya apa ya? Ya itu panggilan juga sih. Makanya secara akal sehat, saya bilang saya nggak mau. Benar-benar saya nggak mau. Nah, tapi teman-teman, terus siapa? Gitu. Siapa? Saya menyebutkan beberapa orang-orang yang menonjol di SAI. Tapi akhirnya kesimpulannya ya nggak bisa karena belum macam-macam lah alasannya, sehingga ya akhirnya ya saya terima gitu. Nah begitu saya terima ya sudah gitu loh, saya jalankan. Gitu. Kalau sekarang 80 atau 100% Bang? Gini deh, saya kan terpilih Juli gitu ya.
sebutkan daerah mana yang belum saya datangi. Ya pasti ada, pasti ada. Tapi atau nggak bisa begitulah. Ya saya sudah ke Halmahera Utara, saya sudah mengunjungi teman di Jayapura, Pekanbaru, Manado, Makassar gitu ya. Seperti hari ini aja gitu, kami tanda tangan kerjasama dengan Universitas Islam Bandung. Ya, jadi naik kereta jam 7 gitu, balik sini jam 12 gitu. Naik kereta. Terus teman-teman di Jakarta Timur mestinya minggu lalu bikin rapat kerja dan menuntut saya harus hadir. Ya kan, karena saya nggak bisa hadir, saya mau delegasikan, nggak mau menunggu. Ya saya datang gitu loh. Dan ya sudah, saya harus juga memberikan semangat kepada teman-teman ini ya. Karena mereka mau, ya sudah, serius loh mereka bicara tentang bantuan hukum cuma-cuma, kerjasama dengan wali kota dan juga Kanwil, Kementerian Hukum gitu. Nah, hampir, saya nggak bisa bilang, tapi sangat banyak cabang kami yang menggeliat dan mulai kerja. Betul. Gitu. Lihat aja kegiatan-kegiatan mereka. Jadi mereka termotivasi untuk bekerja untuk organisasi. Nah, yang paling utama kan tentu melihat pada anggota-anggota kita, bagaimana supaya anggota-anggota kita makin berkembang, skillnya, kompetensinya segala macam. Nah, tapi juga jangan lupa bahwa kita juga harus berdampak pada masyarakat. Nah ini saya tahun ini akselerasi cabang-cabang kami, dan tahun kedua harusnya agak fokus untuk kepentingan masyarakat. Oke, Bang, kita agak masuk sedikit tadi, mulai dari penggabungan 7-8 organisasi menjadi Pradi. Kemudian dengan apa ya, saya mau pendapat Bang Harpon itu terkait dengan konsep single bar dan multi bar. Sebenarnya kalau dari Bang Harpon tuh apa sih yang ideal, dan melihat atau berefleksi pada dari 2003 paling tidak sampai sekarang, sebenarnya kita dan kultur masyarakat juga, sebenarnya kita jauh lebih cocok seperti apa dengan organisasi kita? Saya pada tahun 2003 sudah menulis di Kompas. Begitu undang-undangnya keluar, saya sudah tulis bahwa yang ideal untuk Indonesia adalah federasi. Sudah saya tuliskan. Jadi pada waktu itu pemikiran saya adalah organisasi-organisasi yang ada pada waktu itu harusnya tetap ada, tetap bertumbuh, tapi semuanya bergabung dalam satu federasi. Federasi ini mengurus tentang apa? Mengurus rekrutmen, sertifikasi gitu ya. Terus mengurus punishment. Pengawasan dan penghukuman bagi advokat yang tentu melanggar kode etik. Organisasi-organisasi ini apa? Ya tugas mereka adalah meningkatkan kualitas profesi advokat. Pembinaan advokat dilaksanakan oleh organisasi masing-masing. Ya. Itu yang terpikir kepada saya pada waktu itu, dan hanya AAI, Asosiasi Advokat Indonesia, yang menyelenggarakan munas luar biasa untuk mendapatkan mandat dari anggotanya mau bagaimana melaksanakan undang-undang advokat ini. Nah, keputusan AAI pada waktu itu adalah memberikan mandat kepada DPP untuk memperjuangkan terbentuknya federasi sebagai opsi pertama. Ya kalau memang tidak, ya sudah wadah tunggal. Nah, ternyata AAI kalah dalam memperjuangkan itu karena euforia wadah tunggal itu luar biasa. Ya sudah. Ya karena sepakat wadah tunggal, ya sudah kita jalankan wadah tunggal. Karena kalimat di dalam undang-undang advokat adalah organisasi advokat sebagai satu-satunya wadah profesi advokat, lebih kurang begitu. Nah, tidak dibilang harus wadah tunggal. Nah, wadahnya itu bisa bentuknya federasi. Nah, itu yang terpikir pada saya pada waktu itu. Kenapa? Karena saya tidak percaya pada wadah tunggal. Ya. Kalau kita lihat sejarah organisasi advokat, tidak pernah bisa bersatu. Pradin yang menjadi kebanggaan dari advokat Indonesia, toh pecah juga di tahun 70-an.
Nah, kemudian muncul berbagai macam organisasi, kalau nggak salah kayak Golkar punya organisasi pada waktu itu, tentara punya organisasi, yang kemudian disatukan menjadi Ikadin pada tahun 85. Ya, Ikadin itu seyogianya menjadi wadah tunggal pada waktu itu. Nah, tapi tidak lama setelah berdirinya Ikadin, sudah muncul tuh yang namanya IPHI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia. Gitu. Kenapa? Karena Ikadin hanya beranggotakan advokat, orang-orang yang punya izin dari Menteri Kehakiman pada waktu itu. Sementara ada yang namanya pengacara praktek, yang izinnya dari ketua-ketua pengadilan tinggi. Nah, ini tidak tercover di tidak terakomodasi di Ikadin. Mereka hanya menjadi anggota muda. Ya mereka bikin IPHI. Oke? Ikadin dalam kongres pertama tahun 90 pecah. Muncul di situ Asosiasi Advokat Indonesia. IPHI muncul HAPI, kan gitu kan? Nah, Ikadin dalam perjalanannya kemudian pecah juga kan gitu kan? Kalau HAPI saya nggak tahu ada HAPI 1, HAPI tapi yang mana yang betul-betul bertahan gitu. Nah, maka pada waktu itu saya berpikir enggak lah. Karena terutama bahwa kita masih masa itunya 5 tahun, bisa 1 periode lagi gitu kan. Belum kemudian diakal-akalin karena keinginan ini menjadi boleh 3 kali gitu. Ini nggak bisa gitu loh. Model-model begini enggak. Kita belum punya culture menjalankan organisasi secara modern gitu. Saya pernah waktu begitu saya meninggalkan, saya selesai term saya sebagai sekjen, saya bilang ke depan barangkali bisa diubah gitu loh. Misalnya ada beberapa organisasi itu punya yang namanya presiden terpilih, ya kan? Presiden terpilih dalam kurun waktu tertentu nanti dia naik menjadi presiden. Kalau kita kan ketua umum, ya. Kalau American Bar begitu dia selesai karena begitu banyak tugas yang namanya ketua umum, termasuk seremoni. Maka mantan presidennya, kalau American Bar itu ada immediate past president, gitu kan? Itu juga masih berfungsi. So, you name it. Kalau misalnya kita ambillah Indonesia kan belum terbiasa 2 tahun gitu, kita bicaralah 3 tahun. Atau transisi, kita biasa mendengar 5 tahun, kemudian kita kecilkan menjadi 4 tahun dulu deh. Gitu. 4 tahun jadi presiden terpilih. Ini kan kayak proses magang toh. Nah, delegasi wewenang kan sudah banyak ke dia. Setelah dia selesai, dia naik menjadi presiden. Dan lagi kan presiden terpilih. Setelah dia selesai, jadi kita termnya terserah terminologi terserah, tapi immediate past president. Kalau kita pakai 4 tahun, 12 tahun, nggak cukup juga. Kan gitu. Nah kalau dia itu ya dia lagi. Nah, terus kapan saya kan gitu secara umum kan? Oke. Kalau sekarang masih memungkinkan nggak cita-cita membuat federasi itu, Bang? Karena kan memang udah jalan masing-masing juga kan? Nah, yang kami sampaikan kemarin kepada Komisi 3 DPR, istilahnya terserah ya, tetapi selama ini kan sempat kalau nggak salah pada 2013 ya, 2013 sempat tuh ada RUU advokat baru tuh, waktu itu namanya Dewan Advokat Nasional, ya. Namanya terserah tapi kalau kembali pada semangat itu saya mau mengatakan bahwa harus multibar gitu. Udah ini patternnya sudah lihat ya, harus multibar. Ya, Asosiasi Advokat Indonesia yang kita banggakan itu, yang saya banggakan juga sekarang menjadi 3. Ya, menjadi 3. Nah, itu saya bilang kita nggak punya tradisi. Kalau mulai orang menunda-nunda munas, waktu itu saya bilang pasti pecah. Belum ada tradisinya yang baik gitu kan. Nah, jadi kalau semangat mau bertarung itu biarkan aja di OA ini gitu loh. Nah, tapi nanti terserah mau dan namanya Dewan Advokat Nasional atau apapun namanya. Tapi inilah regulatornya gitu ya. Kembali sebenarnya konsepnya kembali sama.
bahwa badan ini yang mengatur tentang sertifikasi. Yes. Ya toh? Kalau sekarang kita sudah mengenal ada PKPA segala macam. PKPA-nya boleh dilaksanakan oleh organisasi-organisasi yang ada yang sudah terverifikasi. Ya. Nah, kan gitu. Jadi semangat kebebasan untuk membentuk segala macam silahkan. Nah, akan ada kompetisi. Nah, dulu pun saya sudah bicara tentang kompetisi di antara para organisasi itu. Ya. Kita kan kalau ada lawan, kita kan berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Iya. You know, kalau saya baik, orang pindah ke saya. Betul. Ya kan? Kalau saya jelek, orang keluar dari kan gitu. Nah, jadi ada kebebasan untuk melihat itu. Nah, jadi anggota pun akan diuntungkan. Iya. Masyarakat akan diuntungkan. Karena itu saya lebih senang dengan multibar, gitu kan? Kita nggak bisa kalau dibilang kecewa segala macam. Memang saya termasuk orang yang kecewa bahwa kita sudah bangun begitu, kemudian jadi porak-poranda. Sekarang katanya ada 90 lebih organisasi keluar, 90 kan? sekian. Itu yang saya katakan, istilah saya, single bar yang mati suri, multibar yang tumbuh liar. Yeah. Jadi nggak karu-karuan gitu. Nah, sekarang silahkan aja yang mau itu bikin organisasi, silahkan, tapi terverifikasi. Ada kalau di partai politik ada threshold gitu ya. Adalah thresholdnya. Kita putuskan bahwa ya jangan anggotamu cuma 100 minta diakui, ya enggak lah, gitu loh. Jadi kita bisa berhitung bersama. Misal setidaknya dia punya anggota 1.000. Ya toh? Setidaknya dia punya cabang di sekarang berapa kita punya provinsi? 38. 36 ya. Saya 36. Ya, saya harus ada di 20 provinsi. Ya. Minimal anggota di cabang itu berapa? 50. Karena kalau cabang kalau 20, siapa yang lurusin? Ya. 20 itu semuanya pengurus anggotanya. Yang mau diurusin siapa gitu loh. Ya kita tentukan aja anggotanya 50 kek atau berapa. Dan itu tadi yang mengatur nanti namanya apakah dan itu ya Bang? Iya. Mengatur atau di undang-undangnya udah diatur. Ya kan? Supaya nggak berdebat lagi. Ada di undang-undangnya gitu loh. Jadi yang untuk syarat terverifikasi ada di situ. Ya kalau dia memang ini segala macam, you boleh selenggarakan PKPA. Kurikulumnya begini. Ya isinya begini. Itu semua diatur oleh dan tadi ya. Dan itu yang termasuk juga untuk standarisasi kelulusan PKPA, kurikulum, ujian advokat itu Bang. Itu semua yang ngatur dia. Nah, kan gitu. Iya, setuju. Jadi silahkan mau berebut ketua umum apa segala macam silahkan. Iya. Di OA itu gitu. Iya. Karena tunjukkan sama mana sih yang tetap bisa solid. Nggak punya kita culture itu gitu loh. Kita punya tendensi nanti ngotak-ngatik gitu. Ya, supaya bisa terus gitu. Daripada akan terus begini akan dipaksakan ribut terus gitu Bang ya. Pasti ribut terus. Iya. Ya toh? Pasti ribut terus. Dan karena memang faktanya udah seperti faktanya tahun begitu. 70-an 80-an tadi ya. Ya. Mau sejarah kita itu begitu. Iya. Itu yang tadi dengar baru penjelasannya itu, kemudian yang saya sangat setujunya tuh karena standarisasinya harus tersentralisasi kan. Karena ini kan menurut saya karena sebebas ini jadinya PKPA tuh kita nggak tahu apakah ini standarnya sama dengan organisasi yang ini sehingga ini menghasilkan advokat yang seperti apa. Kadang-kadang tujuannya mungkin tidak jelas. Banyak juga berseliweran orang berebutan menjadi ketua umum karena ada penyelenggaraan PKPA, ada penyelenggaraan UPA. Itu udah uang semua. Ada isu seperti itu yang itu udah publik. Kita para advokat juga tahu. Nah, gimana kalau dari Bang Harpon sekarang sebagai ketua umum juga, kita bisa mengupayakan ini Bang, mengupayakan entah federasi, entah apa, akhirnya bisa kita capai gitu. Itu yang sedang kami perjuangkan. Kami berterima kasih kepada Komisi 3 DPR RI. Sudah sebulan yang lalu ya kalau nggak salah. Membuat RDPU ya tentang RUU advokat. Pengen mendapatkan masukan. Nah, kami memberikan masukan seperti itu. Ya, bahwa satu harus multibar. Sudah. Nah, tapi ada satu badan yang mengatur
standarisasi semuanya. Dan kembali, badan ini yang mengatur tentang sertifikasi dan mengatur tentang penghukuman, ya, pengawasan dan penghukuman lah kepada advokat-advokat yang nakal. Kalau kami bahkan mengusulkan ada triangle gitu. Jadi ya namanya sekali lagi, dan itu hanya istilah yang populer kita pakai, ya, so far gitu. Bisa aja mau apa, konsil advokat kayak apa terserah. Nah, tapi inilah yang mengatur. Nah, kemudian ada Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan mulai dari Dewan Kehormatan Nasional sampai dengan Dewan Kehormatan daerah. Ya. Nah, ini yang dikontrol oleh badan ini. Nah, supaya tidak semena-mena, gitu kan? Nah, ada pengawas dari badan ini, ada Dewan untuk mengawasi khusus mengenai tata kelola keuangannya, apanya segala macam. Dewan pengawas inilah yang mengawasi. Itu yang kami sampaikan. Ya, dia berhak untuk melakukan audit segala macam kalau badan ini tidak dianggap tidak melakukan tugasnya dengan benar. Kalau secara struktural Bang, dan ini apakah jadi lembaga pemerintahan atau apakah dia independen atau dibentuk oleh organisasi sendiri atau gimana? Kalau saya dibentuk oleh undang-undang. Iya, oke. Berdasarkan perintah undang-undang. Ya, kalau dulu kan teman-teman KAI yang notabene awalnya itu pengurus-pengurus Peradi juga gitu kan. Undang-undang tidak menyebut bahwa itu Peradi. Gitu. Oke. Kayak gitu, ada aja yang kita ini ya tidak menyebut itu Peradi gitu kan. Nah, jadi ini undang-undangnya membentuk namanya ini kan gitu. Tata cara pemilihan orang-orangnya adalah begini. Ya sudah gitu. Jadi ini badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Jadi udah disebut semua tuh di situ tuh, dirinci semuanya, ya toh, termasuk memperkuat profesi advokat itu sendiri kan gitu. Itu sudah diatur semua di situ. Itu saran kami. Ya. Jadi ya silahkan aja yang lain ini bertumbuh, silahkan. Kita akreditasi nanti. Gitu. Nah, orang-orangnya kalau saya mengharapkan bahwa yang duduk di situ tuh full time. Apalagi di tahapan awal. Begitu banyak hal yang mesti kita bereskan gitu kan. Nah, dan ini juga sekretariatnya mesti bagus. Sekretariatnya itu mesti bagus, mesti profesional yang ada dalam, bukan nunjuk-nunjuk aja pengurus ya gitu. Sementara dia masih lawyering, masih gitu loh, gitu. Nah, saya teringat dulu di Undang-Undang Advokat itu diatur bahwa pejabat negara tidak boleh melaksanakan, jadi harus cuti lah dari tugas profesi. Dulu ngotot tuh harus diurus begitu. Ya, saya sempat belajar dari tempat-tempat lain. Kayak di Jepang, ada nggak sih disebutkan gitu? Kata orang Jepang nggak ada. Jadi secara aturan kami tetap boleh praktek. Tetapi kalau menjadi anggota DPR itu kan kerjanya udah luar biasa gitu loh. Jadi nggak usah diatur-atur, dengan sendirinya dia nggak lawyering gitu kan. Nah kalau kita mesti diatur memang. Diatur aja barangkali. Masih ada yang diam-diam lawyering kan gitu kan. Masih gitulah. Jadi kan mereka etiknya sudah luar biasa. Saya sempat tanya, diatur nggak sih? Yang kan dari lawyer jadi anggota parlemen, nggak diatur. Jadi boleh dong. Ya, kalau katanya saya boleh apa? Boleh kata dia. Tapi setahu saya nggak ada tuh yang praktek lagi, karena dia tahu tugasnya sebagai wakil rakyat gitu. Bang, tadi terkait dengan apa namanya itu yang terkait. Saya mau ngobrolin terkait dengan PKPA dan UPA, khususnya PKPA, Bang. Banyak kalau saya, karena relatif saya kan masih junior sekali kan, Bang. Tapi saya sendiri memperhatikan ya, penyelenggaraan PKPA itu kok seperti balapan ya. Orang ini kalau ngelihat sekarang media sosial itu Bang, semua hampir setiap hari saya ngelihat penyelenggaraan PKPA di sana, di sini, di sana, di sini. Mungkin karena memang banyaknya lulusan Fakultas Hukum. Tapi seolah-olah saya harus menyelenggarakan duluan karena kan ikut duluan ke saya, karena upahnya nanti jadi anggota saya. Sehingga menurut saya mungkin standarisasi PKPA-nya sendiri menjadi dipertanyakan. Padahal harusnya inilah ajang untuk memastikan ini layak apa tidak menjadi advokat. Belum lagi kita ngobrolin tentang ujian advokatnya. Saya nggak mengkritisi apa-apa, tapi ini kita tahu sama-sama. Esainya kan sama aja tuh dari tahun ke tahun, buat surat kuasa, buat surat gugatan yang sederhana.
Ya. Gimana Bang Harpon melihat ini? Apakah PKP kita memang juga perlu diperkuat, apa perlu direformasi? Apakah memang ini udah cukup? Nah, ketika itu dibuat, ya kami itu dibantu oleh Universitas Tarumanegara pada waktu itu untuk mendesain itu. Jadi ada kawan-kawan dari konsultan hukum, ya, tapi umumnya kan ini soal litigasi. Advokat secara tradisional itu kan urusannya litigasi. Jadi memang yang mendominasi itu litigasi. Nah itu kemudian kami rumuskan lah. Kurikulumnya adalah seperti yang berlaku sekarang ini. Tapi juga saya paham bahwa ada juga organisasi-organisasi yang tidak berpegang pada itu. Ya kan? Jadi ya dia sempat katanya ada yang hari ini PKPA-nya, besok ujian. Gitu kan. Ada yang ujian dulu Bang. PKPA-nya terakhir. Jadi udah suka-suka karena memang sudah nggak ada aturannya, gitu ya, udah nggak ada aturannya. Nah ini yang saya katakan multibar yang liar, gitu. Ya, siapa yang mengontrol? Nggak ada yang mengontrol gitu. Nah makanya terima kasih bahwa akhirnya ini juga menjadi perhatian dari Komisi 3. Dan yang saya dengar pun Menteri Hukum pun sudah gundah juga dengan keadaan organisasi advokat ini, dan yang saya tahu mereka juga sudah mulai bergerak untuk perumusan RUU advokat. Ya. Nah jadi ini sudah mulai berjalan karena yang model-model seperti ini. Nah kalau kami malah sebaliknya, Rakernas kemarin itu meminta DPN untuk mereview kembali kurikulum, khususnya tentang kode etik. Setuju. Yaitu, jadi khususnya tentang kode etik. Nah itu sudah mulai kami susun, dan nanti siapa khususnya mengenai pengajar kode etik itu mesti kayaknya mau bikin TOT gitu, training for trainer gitu kan. Jadi supaya ada keseragaman segala macam. Nah termasuk perintilan dari kurikulumnya itu mesti dibuat gitu. Ini sih kerja besar gitu ya. Nah itu sebenarnya bagus juga, makanya kalau diserahkan ke OA yang terverifikasi. Nah nanti kan badannya ini tinggal melihat gitu bagaimana ya. Nanti kalau memang saya paham sih sulitnya karena I was there gitu, ya kan. Jadi baguslah kalau banyak sparring gitu. Awalnya mungkin agak keos-keos, tapi menurut saya dalam situasi seperti ini setahun itu sudah bisa teratasi gitu loh. Kalau badan baru ini muncul. Bang, ini juga terkait dengan pandangan umum lah ya, bahwa sekarang ini orang mau masuk fakultas hukum atau bahkan mau jadi advokat ya, wah mau gagah kita kan jadi advokat. Dulu mungkin calon mertua nggak lirik kalau di sarjana hukum, tapi sekarang wah mungkin kalau udah advokat gimana. Di saat yang sama, saya tuh merasa bahwa saya selalu lihat Amerika lah misalnya. Profesi ini memang sangat prestisius sekali, tapi bukan karena kita gagah-gagahan, tapi karena ke situ prosesnya sangat sulit. Bahkan bar examnya itu kan juga banyak yang nggak lulus berkali-kali dan bisa nggak lulus juga. Kalau dari Bang Harpon tuh sebenarnya dengan lulusan fakultas hukum banyak sekali, karena fakultas hukum sekarang bertambah banyak sekali. Jadi dalam tanda kutip kok jadi mudah ya jadi sarjana hukum, lulus dari fakultas hukum karena banyaknya ini. Setuju? Bagaimana menurut Bang Harpon, pendapat Bang Harpon, apakah memang kita harus memperketat menjadi seorang advokat sehingga kita bisa menjamin layanan kepada masyarakat, atau sebenarnya bukan soal memperketat orang bisa jadi advokat, tapi soal sistem tadi yang kita mau rapikan segala macam itu? Kalau gini, kembali kalau kita lihat gitu ya, saya hanya mau membandingkan. Kalau bicara Amerika, kan orang lulus SMA nggak bisa langsung masuk fakultas hukum. Dia mesti sarjana dulu di bidang apapun. Itu 4 tahun. Ya kan? Kemudian baru boleh masuk fakultas hukum. 3 tahun. Jadi untuk menjadi sarjana hukum itu butuh waktu 7 tahun. Panjang. Ya, 7 tahun. Dan nggak bisa ditawar. Kan? Dan pola ini mulai banyak diikuti juga oleh negara-negara lain. Ya,
Yang saya tahu juga model Jepang itu sudah juga memperbaharui sistem pendidikannya. Walaupun di Jepang sendiri itu setahu saya dari dulu juga susah. Ya, jadi lulusan Fakultas Hukum terus mau jadi penegak hukum. Kalau sistem dulu itu mereka masuk di satu sekolah yang sama gitu ya. Nanti yang lulus kalau nggak salah cuma single digit atau paling banyak belasan gitu. Yang top-topnya itu jadi hakim. Ya, second rank dari yang sudah bagus-bagus itu yang jadi jaksa gitu. Ya, yang paling jelek di antara yang bagus-bagus itu yang jadi advokat. Kan gitu. Ya, tapi toh juga mereka merubah sistemnya setahu saya. Korea juga memperbaiki sistemnya. Kalau kita lihat Australia, mereka sudah mulai JD. Sudah ikut American system gitu kan. Ya, poin saya bukan bahwa kita harus ikut Amerika, tapi bahwa hukum itu penting. Ya, kalau kita ada universitas baru, kayaknya yang paling gampang dibuat adalah Fakultas Hukum. Kan? Fakultas Hukumnya dulu ada. Nah, terus yang masuk Fakultas Hukum, kebanyakan itu, ya matematikanya jeblok-jeblok kan gitu. Jadi pikirannya, ya Fakultas Hukum itu hafalan gitu, ya kan? Jadi yang alergi pada matematika itu maksudnya Fakultas Hukum, terutama hukum hafalan. Padahal kan bukan hafalan. Ya. Nah, oleh karena itu kalau beberapa lawyer-lawyer hebat-hebat itu yang memang terutama yang structuring itu biasanya anak-anak IPA tuh, ya kan? Atau dia engineer yang kemudian jadi advokat kayak gitu. Nah, itu kan membuktikan sebenarnya bahwa seharusnya masuk Fakultas Hukum tidak begitu mudah gitu. Ya, jadi sistemnya itu mesti diperbaiki gitu loh. Dan rekrutmen advokat pun ya mau nggak mau mesti diperbaiki. Menurut saya kalau kemarin kita anggap dipermudah karena adanya kebutuhan yang cukup besar gitu kan. Jadi mudahkan aja lah, biarin banyak juga yang biar pasar yang menentukan kan. Bagaimana lah pertanggungjawaban kita kepada pengguna gitu. Ya, masyarakat yang menentukan kan setelah dicoba kan itu. Dicoba ternyata jeblok gitu kan. Dan itu udah buat masalah dulu. Udah bikin masalah. Ya bagaimana kita trial pada kita butuh korban untuk membuktikan dia baik atau tidak kan. Setuju. Dan ini kan menyuburkan fenomena yang disebut garbage in garbage out, Bang. Kalau menurut saya, kalau dia udah masuknya seperti itu artinya dia nggak ada kemampuan sebenarnya. Kemudian masalahnya hukum itu kan bukan menghafal, tentu bukan menghafal. Kita harus memahami orang, memahami hukumnya, logika bernalarnya. Nah, itu seolah-olah kok jadi kayak nggak dipandang serius gitu. Itu yang Bang Har pun masih lihat itu dalam misalnya generasi-generasi saya dan ke bawah itu. Iya, itu memang masalah yang muncul setelah carut marut organisasi advokat gitu. Dia nggak ngerti. Ada kawan baru bercerita, kawan ini advokat mensomasi lawan dari kliennya. Somasi itu prosedur standar. Ya, menurut klien saya, salah itu kita minta kan gitu. Nah, datang tuh kuasa hukum dari pihak lawan ke depan kantornya katanya, rapi, ada 3-4 orang berjas, ya. Tapi teriak-teriak dari luar, kenapa kok somasi saya punya klien gitu. Saya punya klien tidak salah gitu loh. Yang salah klien marah-marah. Lah kan dijawab saja somasi itu. Tidak benar kan gitu. Jadi urusan begitu dia nggak ngerti. Urusan begitu dia nggak mengerti. Jadi gimana coba? Datang di luar gitu teriak-teriak gitu. Nah ini masalah memang. Harus segera diberesin kalau bagi saya. Ya, tapi ya susah ya. Itu kita mesti jernih melihat hal ini gitu. Nggak perlu ego, harus konsep apapun ya. Sementara kalau dalam pandangan saya multibar kan gitu. Karena culture kita masih begitu, masih pengen berebut. Ya, tapi yang penting terverifikasi segala macam gitu. Dan dengan itu kan kemudian tadi atau badan yang menaungi tadi kan bisa dengan lebih jelas gitu mengadakan kerjasama dengan kampus-kampus, pembenahan persiapan mereka masuk ke pendidikan profesi advokat dan seterusnya.
Menurut saya itu jauh akan lebih mudah. Bang, kita bergeser sedikit terkait dengan, ini banyak nih Bang isunya terkait dengan kode etik profesi. Kode etiknya mah udah jelas Bang, sebenarnya udah jelas. Udah clear sebenarnya itu jadi rambu-rambu kita untuk berprofesi. Nyatanya banyak sekali pelanggaran. Di saat yang sama, karena organisasi kita ini tadi carut marut, istilah tadi multibar yang liar, tidak ada satu yang bisa mengawasi ini dan lalu menghukum. Dia dengan mudahnya tuh pindah aja, diterima lagi. Udah jelas, apalagi orangnya terkenal nih, lawyernya terkenal. Bang, gimana ngelihat persoalan kode etik yang banyak terjadi di profesi advokat ini? Kami pernah merintis bersama-sama dengan sejumlah organisasi. Ya, bagi kami terserah lah mau organisasi. Tapi maksud saya bukan yang anggotanya cuma iya kan? Enggak, itu sudah pernah ada untuk membuat Dewan Kehormatan Bersama. Ya. Konsepnya bahwa Dewan Kehormatan Bersama ini ada di tingkat pusat. Jadi keberadaan organisasi masing-masing juga diakui yang untuk tingkat satunya di Dewan Kehormatan masing-masing. Tetapi bandingnya di Dewan Kehormatan Bersama. Nah, tetapi ini pun kan harusnya di-endorse oleh Mahkamah Agung, gitu loh. Kalau Mahkamah Agung tidak endorse juga percuma, gitu loh. Apalagi misalnya ada yang ya pokoknya ada yang organisasi, pokoknya saya nggak mau, gitu loh. Dan saya organisasi terbesar dan organisasi advokat yang dimaksud itu adalah saya kan gitu kan. Itu nggak bisa. Ya, jadi ini harus ada. Kalaupun nggak mau ikut, tapi kalau Mahkamah Agung endorse, mestinya itu jalan. Ya kan. Nah, kalau Mahkamah Agung oke, pasti kejaksaan oke, kepolisian oke, gitu loh. Itu kalau mau solusi itu. Secara ini sudah pernah dibicarakan, ya. Cuma tidak berlanjut lagi. Karena apa? Mesti ada yang menekuni, menjalani itu, menghubungi organisasi ini. Ya, mesti ada yang sacrifice lagi waktunya. Ya. Kalau enggak akan jalan ya? Nggak jalan. Saya nggak tahu kalau you mau melakukan itu. Berdasarkan perintah dari. Itu sangat melelahkan. Jadi pernah kami jalanin, terus saya diminta lagi gitu. Kan kau yang ngerti, ya masa saya lagi gitu loh gitu. Tapi kalau itu Bang, tadi karena masuk dari yang beberapa kali Bang Arpon kan menyampaikan soal itu. Kalau dia harus day to day di organisasi, dan dia harus meninggalkan lawyeringnya dulu sementara, itu apa artinya orang-orang yang udah selesai dulu, yang kantornya udah besar, dia hanya berarti orang-orang senior gitu? Ideally begitu. Ya. Karena mungkin, kebijaksanaannya juga udah lebih tinggi kali Bang ya. Tapi ya mungkin, tapi kan saya lakukan itu ketika saya aja. Itu karena Bang Harpon. Saya aja gila barangkali itu. Ya. Karena itu Bang Harpon. Jadi saya mau lakukan you sacrifice a lot. Ya. Dan sekarang kayaknya gimana ya Bang ya? Kalau dia sakit kan. Gitu. Dan senior saya nggak effort seperti yang saya lakukan, karena memang harus ada yang mengerjakan. Harus ada yang saya advokat, jadi saya bisa kendalikan staff-staff itu gitu kan. Kalau staff-staff barangkali tidak berani untuk bicara pada sudah terlalu dewa kan itu. Ketua-ketua umum itu udah terlalu tinggi gitu, nggak berani. Jadi ada jembatannya gitu. Ya, para pimpinan ini melihat dan mengakui saya untuk menjalankan, ya ke bawah mereka bisa komunikasi. Itulah barangkali yang bisa yang membuat pada waktu itu bisa berjalan. Kalau tadi terkait kode etik lagi Bang. Kalau Bang Harpon sebagai lawyer senior gitu, karena anggota Abang kan juga ada yang muda-muda sekali yang baru-baru disumpah. Gimana Bang Harpon bisa deliver ke mereka pesan bahwa kode etik itu poin utama gitu di profesi ini. Jadi sekarang soalnya banyak juga Bang, oknum-oknum yang muda-muda ini melanggar kode etik udah jadi nggak kayak pelanggaran kode etik karena dia lihat seniornya seperti biasa saja. Jadi kayak melakukan profesi ini juga taken for granted. Begitu aja, business as usual.
Ya, kalau sedikit-sedikit mah merasa bukan pelanggaran kode etik. Gimana Bang Harpon berpesan gitu sama orang-orang yang lebih muda ini? So far sih ya, Iya, so far, khususnya pengurus-pengurus kami, iya, iya, itu keren-keren Pak. iya, iya, Ya, tahu batasannya, tahu ini. Tapi kan kita nggak bisa Betul. sampai di situ. Itu yang kemudian tuntutan dari Rakernas adalah ya kami juga buat pelatihan-pelatihan lagi tentang kode etik gitu, ya. Dan saya setuju dengan itu. Sebenarnya kan in the long run bisa juga ada semacam center. iya, Saya ingat dulu saya pernah Bang Mulya Lubis tuh yang arrange kami ke Amerika gitu. Bahkan ada call center, oh, ya, ada call center yang orang-orang bisa bertanya, kalau begini melanggar etik nggak? iya, Gitu-gitu loh. Jadi ada tuh buku-bukunya, mereka udah kayak Q&A-nya. Pada waktu itu kan masih buku, sekarang barangkali tinggal key in kita bisa lihat gitu loh. Tapi ada semacam call center-nya gitu. oke, Ya. Nah, kita juga kan sebenarnya sudah ada putusan-putusan Dewan Kehormatan. Ya, saya nggak tahu di mana barang itu. iya, iya, Ya, tapi dulu sempat ada yang mau membuat kompilasinya. iya, Bahwa secara umum apa sih yang biasanya menjadi pelanggaran. Terus putusan Dewan Kehormatan itu biasanya bunyinya bagaimana. iya, Ya, nah cuma itu sudah siap terbit tuh. iya, Nah, tapi waktu itu Dewan Kehormatan kami nggak mau. Jangan dulu lah, kita masih dalam proses ini, jangan sampai lebih banyak mudarat. Lah, saya bilang kan orang perlu belajar iya, bahwa Dewan Kehormatan belum sempurna. iya, Ya oke juga, silahkan menyempurnakan diri. Tapi Iya. kan nggak mau tuh. Saya ditentang dulu habis tuh. Saya bilang kalau waktu itu kan Mahkamah Agung belum, susah mendapatkan putusan-putusan pengadilan pada waktu itu. Ya, kan baru sekarang mulai ada direktori, ada direktorinya, bisa diakses. Itu kan seperti kamu bilang kadang-kadang nggak ada. Iya, iya, iya. Tapi anyway itu udah mulai terbuka. Tapi dulu kan kami marah-marah kan. Bagaimana kami mempelajari hukum dalam penerapan? iya, Mahkamah Agung tidak menerbitkan putusannya. Setengah mati kita mesti cari. Iya, betul. Oh kayaknya si Anu pernah tangani itu. Minta dong putusannya gitu kan. Iya, iya, Seperti iya, itu. Saya bilang kita marah-marah pada Mahkamah Agung. Lah kita sendiri nggak mau. Sudahlah sekjen. Gitu lah. Nggak usah dulu. Ya, sudah gitu loh. Oke, Jadi oke. kita belum. Nah ini nih maksud saya pola-pola pikir ini masih susah. Gitu Iya. ya. Nah ya termasuk seperti semua waktu saya sekjen dulu. Kan masih wadah tunggal. iya, Laporan keuangan kami ada di website. wow, Ya kan? Iya. Di audit dan ada di website. iya, Begitu saya selesai udah nggak ada tuh barang tuh. Gitu. Nggak pernah diumumkan lagi. Padahal kan sempat juga nadar 5 tahun murni wadah tunggal gitu. Iya, iya, iya. Saya mau terbuka gitu. Itu sekarang Bang Harpon lakukan lagi di Pradisai, Belum. SI. Tapi akan diaudit. Dan saya sudah mulai minta ditertibkan segala macam jadi lebih rapi lah. Yes. Bukan sebelumnya tidak. Iya. Tapi kan semakin kita sempurnakan sesuai ini. Kalau sekarang kan banyak OA. Iya, iya. Ya yuk diintipin duit. Tapi itu terbuka bagi semua anggota. Setuju, Ya, setuju. kami Keren, buka keren. kemarin itu gitu. Ya, iya. Tapi nggak usah sampai saat ini ya nanti saya minta restu lah kalau memang menjadi keputusan Rakernas tapi kami diaudit ya toh tertib. Ya. Bendahara umum saya bawelnya minta ampun. Kadang-kadang berantem lagi dengan pengurus kan gitu karena pengurus masih berpikir Ya. apa sih gitu padahal kami mau tertib, kami mau organisasi ini lebih maju, kami mau Ya. menjadi panutan kan gitu. Ya, ya, Nah, ya. beberapa cabang juga sudah mulai menerapkan itu. Enggak mudah tapi kita ada cabang kami yang kami setiap saat bisa diaudit oleh DPN. Gitu. Ya. Udah dia buka gitu. Saya minta otorisasi saya mau buka bank account atas nama cabang. Karena kan gini, kalau cabangnya salah karena konsolidasi gitu ya. Kan jadi DPN-nya juga yang salah kan. Iya, 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 iya. Jadi ini masih dalam berproses gitu. Iya, Tapi Pak. sudah ada yang kami terbuka. Kami malah mau diatur bagaimananya kami Iya. patuh gitu. Udah. Bang, kita
seperti tadi ini juga, mungkin saya agak geser ke masa depan profesi kita nih Bang, profesi advokat. Sekarang semua orang udah ngomongin teknologi. Zaman COVID-19 tuh kita udah bisa lihat bahwa industri kesehatan atau sektor kesehatan tuh diintervensi banyak oleh teknologi sehingga banyak hal bisa dipermudah. Saya tuh selalu berpikir ya, kapan ya sektor hukum itu bisa diintervensi oleh teknologi yang sangat masif sehingga kita bisa ada game changer-nya. Saya pribadi masih yakin bahwa teknologi menjadi game changer dalam penguatan profesi ini. Ya. Tentu harus dalam konteks penguatan. Gimana Bang Harpon melihat desas-desus lah banyak isu bahwa salah satu yang akan digantikan oleh AI itu adalah beberapa pekerjaan dari advokat. Termasuk misalnya paralegal atau apa yang biasanya melakukan legal research, sekarang banyak sistem. Gimana Bang Harpon menyikapi perkembangan teknologi dengan profesi advokat kita? Kalau saya memandangnya ya baik-baik saja gitu ya. Karena itu sebenarnya banyak membantu kita kok dalam pekerjaan. Setuju. Tetapi saya rasa sih ke depan ini kami kan sudah mengadakan kerjasama MOU dengan Singapura. Singapura soal penerapan AI segala macam kan sudah lebih advance. Nah ini yang kami sedang proses. Kami sudah bilang waktu presidennya datang, kita pengen modul-modul pelatihanmu segala macam dibawa ke sini dong gitu. Jadi kita konkret gitu. Nah, mereka terbuka untuk itu karena kan kita masih jauh gitu ya. Tapi kan harus memang ada pengaturannya juga karena juga banyak salahnya kan. Betul. Belum akurat lah ya. Nah, kalau orang-orang ini tidak terlatih dengan baik dan fully percaya, ya merugikan juga kan itu. Nah, jadi mesti dilatih lah soal begini-begini. Tapi bahwa banyak membantu menurut saya. Tapi apakah bisa menggantikan? Saya percaya enggak. Oke? Negosiasi kita kan ada sense yang nggak bisa. Ketika kita negosiasi kontrak kan. Oke, yang standar-standar itu bisa. Sebenarnya dulu juga sudah semi AI kok gitu. Dalam tanda petik ya. Karena ada template. Saya punya template kok gitu loh. Dari ini jadi secara prinsip ini sudah, tapi kan ngisi-ngisi yang perintilan yang itu kan lain gitu. Negosiasi lain kan itu. Jadi secara prinsip menurut saya malah memudahkan. Ya, memudahkan gitu. Dan kalau teknologi ini, kalau Bang Harpon sekarang sebagai Ketua Umum Pradi SAI di Pradi SAI, mungkin ada program-program tertentu yang dimulai untuk sampai ke sana. Ya, udah MOU kan dengan Singapura, itu udah advance mereka. Tapi kalau yang kita mau adopsi, kira-kira apa Bang yang mulai bisa kita latih? Gitu. Ini, kalau saya kemarin, kan you bilang ada misalnya kayak hukum online yang sebenarnya kalau mereka mau belajar kan bisa dari situ. Kami dalam beberapa kesempatan memberikan sesi khusus supaya teman-teman bisa mulai mengenal itu, ya toh. Nah, tapi sejauh ini kan ada yang sudah terlalu mahal tidak terjangkau. Nah, ada yang startup baru gitu. Ya kami mencoba juga memberikan kesempatan supaya teman-teman yang bisa mulai aware menggunakan itu gitu loh, dengan biaya yang relatif jauh lebih murah. Kan ada yang sudah advance, sudah mampu bayar mahal, ya udah marketnya dari situ. Kami kerjasama dengan yang baru-baru juga untuk supaya bisa kawan-kawan yang ya barangkali ini bilang masih megap-megap, kami terus mesti keluarin duit lagi buat. Tapi kan mau nggak mau, ya kan? Kebutuhan zaman juga. Tapi harganya relatively jauh lebih murah. Gitu. Jadi tergantung sudah mulai diperkenalkan gitu. Gitu. Karena kan memang intervensi teknologi ini dengan kecanggihan teknologi ini kan juga kadang-kadang Bang nggak semua mudah untuk beradaptasi. Karena beberapa misalnya lawyer katakanlah di daerah yang sinyal aja mungkin masih sangat kurang, sementara teknologi membutuhkan itu. Kemudian device-device yang membantu itu. Kemudian juga ada regulasi Bang, karena gini, kalau untuk yang legal tech company saya tuh melihat belum ada sesederhana KBLI kita mau buat perusahaan teknologi hukum di Singapura, we
kita sebutnya legal tech company. Kita mau bikin di Indonesia berarti perusahaan teknologi hukum, katakan PT. Kita kan masih bikinnya kan KBLI teknologi, perusahaan teknologi atau pengembang aplikasi, pengembang software dan seterusnya. Belum ada spesifik misalnya teknologi hukum dari sisi bantuan regulasi. Nah ini yang mungkin juga kalau saya lihat Pradi SI udah beberapa kali tanda tangan dengan pihak-pihak startup yang tadi ya teknologi hukum, itu mungkin kalau dari saya juga yang mengembangkan itu, kalau bisa organisasi membantu untuk berkomunikasi dengan pemerintah, birokrasi untuk mengadakan regulasi itu, karena itu memungkinkan kita untuk cepat berkembang, Bang. Kalau misalnya teknologi kita mau bangun. Kami terbuka kok untuk itu. Iya. Ini serius nih, kami punya tim. Iya. Yang kadang-kadang kayak ya kami pernah terima undangan RDPU cuma 2 hari. Oke. Kerja tuh gitu. Dengan segala keterbatasan ya artinya hubungan dengan DPR segala macam udah baik gitu ya. Justru ketika wadah tunggal agak tidak dianggap gitu kan. Nah, sekarang malah kayaknya DPR malah pilih-pilih memang yang punya ini ya mereka ngundang gitu. Saya nggak tahu pilih-pilih atau apa, barangkali itu terminologi yang salah. Tapi pokoknya sudah mengundang beberapa organisasi, kadang-kadang dia mengundang banyak, kadang-kadang kayaknya bergelombang gitu ya. Tapi sudah diundang dan kami termasuk yang perhitungkan in the sense bahwa kalau diundang masukan kami itu cukup lengkap gitu ya. Dan disampaikan secara serius gitu. Nah, jadi kalau memang mau ada isu itu ya kami bisa bantu untuk mencoba membuat peraturannya segala macam, ikut melobi ya. Seperti itu. Bang, udah RDPU dengan DPR, kemungkinan ada revisi Undang-Undang Advokat 2003. Kira-kira inti-inti yang paling urgent di revisi dalam RUU Advokat 2003 ini apa ya? Ya. Itu tadi bagaimana badannya itu menjadi badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Fokusnya berarti di organisasi ya, pembenahan. Bukan hanya itu, mengenai advokatnya sendiri. Ya, penegasan tentang attorney client privilege. Itu juga harus diatur dengan jelas gitu loh. Setuju. Ya, kan selama ini kita kan underdog banget gitu ya. Ya, kok pelengkap. Masih untung kalau pelengkap pengembira gitu kan. Kalau pelengkap penderita kan repot kita ya. Nah, jadi semacam itu. Jadi itu mesti diatur. Dia inline juga dengan KUHAP yang baru. KUHAP itu terlepas dari masih ada kurang segala macam, tapi itu sudah betul-betul membuat advokat sebagai penyeimbang kan gitu. Dan ya usulan kami pada waktu itu cukup komprehensif itu. Dan memang dalam keterbatasan waktu memang kami mengambil khusus-khusus saja gitu ya, karena nggak mungkin semuanya, tapi cukup lengkap. Jadi udah pakai tulisannya begini, kami mengusulkan begini, atau kami mengusulkan dihapus, alasannya kenapa. Udah seperti begitu gitu. Jadi ada kolom-kolomnya segala macam dan dipresentasikan. Dan kalau memang lihat misalnya apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 misalnya Habibur Rahman, ya soal imunitas advokat, itu titik komanya dari Pradi SI. Itu kalimat yang disampaikan langsung, ada rekamannya. Itu imunitas pasal 149 KUHAP kalau nggak salah. Itu titik komanya dari Pradi SI. Siap. Bang, setelah berapa puluh tahun sekarang Bang udah berprofesi advokat? Saya mulai praktek tahun 91, tapi izin saya 93. 93, berarti kan ini udah 93, 2003, 30 tahun lebih lah. 30 tahun lebih. Juga sebagai seorang ketua umum organisasi advokat yang besar, apa pesan Abang untuk sesama kita, rekan-rekan advokat dan khususnya yang junior, untuk kita bisa yuk sama-sama ngejaga profesi ini sebagai officium nobile yang beneran gitu. Jangan ngomong aja, tapi kita sendiri melakukan pelanggaran atau kita tidak memperlakukan daily activity kita sebagai lawyer itu sebagai officium nobile gitu. Kalau saya
saya nggak suka menempatkan diri bahwa saya senior, saya enggak. Karena saya juga setiap hari itu belajar, termasuk dari yang muda-muda gitu loh. Ya. Dan kalau saya sih lebih banyak pada nggak berpesan, kenapa? Kalau you jadi contoh, kan orang sudah dengan sendirinya. Kayak kami dulu, saya pengen jadi seperti Bang Buyung gitu. Saya pengen jadi, sudah kan? Tanpa mereka banyak ngomong kan. Jadi itu seperti itu. Dan kebetulan di kepengurusan kami cukup banyak yang muda segala macam. Wow. Dan surprisingly kegiatan-kegiatan itu betul-betul mereka lakukan dengan totalitas. Itu kan juga sudah contoh, gitu ya. Tentu. Mereka sumbangkan pemikirannya, mereka sumbangkan tenaganya, mereka sumbangkan uangnya. Wow. Jadi sebisa mungkin DP-nya pengeluarannya sekecil mungkin. Seperti itu. Jadi kreativitasnya apa, dan kalau lihat cara-caranya nggak ada tuh yang melanggar etik. Proper semua cara ininya gitu. Pertanggungjawaban mereka apa segala macam. Dan kalau sekarang tadi SA itu bergairah gitu. Kalau ngeliat dari acara-acaranya, Bang Harpon juga emang kemana-mana sih ya. Saya lihat di media sosial tuh keliling-keliling gitu. Ke Padang kemana? Iya. Saya jalan. Kemarin baru pulang dari Mataram. Iya. Teman-teman di Sumbawa bersemangat untuk ini. Setuju. Kita juga kalau begitu siap untuk mengembangkan itu. Ya ayo saya bilang. Iya. Kami nggak usah pakai jaim-jaim gitu loh. Saya turun begitu. Ayo kita malam-malam kita dengar musik gitu kan. Ini nggak ada acara resmi ya. Jadi mau pesan apa suka-sukamu gitu loh. Kita being normal person gitu loh. Nggak usah. Ya mungkin kan juniornya Bang yang segen. Iya tapi kan tergantung kita juga gimana ininya. Thank you. Kalau kita datang, oke. Iya. Ya enggak lah gitu loh. Wah, woi ngapain lo? Gitu. Ya sama aja gitu loh. Iya. Sekjen kami baru naik Gunung Rinjani gitu kan. Gitu. Mereka bilang, iya sekjen nggak mau diganggu katanya kan. Pokoknya mau me time katanya dia. Oke, saya bilang begitu. Gimana Bang, mau naik Rinjani? Saya nggak, ayo aja saya bilang. Yuk atur kita naik. Gitu. Okay. Mereka mau ngatur katanya. Begitu sekjen naik Rinjani, anggota kami di Kendari kibarkan bendera juga di Wakatobi. Ya toh? Gitu. Tinggal kami bercanda siapa yang terjun payung atau apapun. Kita kibarkan di udara. Gitu dong. Gitu. Jadi secara profesi kita serius, secara hobi, secara manusia kami juga serius. Gitu. Dan itu sangat berpengaruh Bang untuk junior. Kalau untuk kayak saya, kalau senior supportive seperti itu dekat gitu, pengaruh banget ke kita untuk sama-sama mengembangkan organisasi, sama-sama mengembangkan ide yang sama. Bahkan kita mau, kadang-kadang kan kita segan Bang, mau ngasih tahu ide itu kan nggak bisa dikontak atau kontaknya terlalu jauh, berlapis-lapis, sehingga ide jadi kependam gitu. Sementara kalau egaliter gitu kan, lebih egaliter, kita enak ngomongin sesuatu, ngasih tahu ide gitu. Terbuka banget. Saya gini, waktu saya masih Wakau, mungkin setahun lalu ya, sebelum Munas gitu ya, saya ke Samarinda. Oke. Ada satu orang muda yang temani saya, dia yang nyopirin apa segala macam. Duduk berdua, saya dikuliahin tentang betapa jeleknya medsos pra-DSI. Gitu. Nggak boleh katanya, mesti begini, ada penyeragaman apa, dia cerita tentang itu. Gitu. Iya, mesti gini-gini. Nah, waktu saya jadi ketua umum, saya mau cari dia. Saya tanya sama Samarinda, yang waktu itu bawa saya kemana-mana, yang nyopirin saya itu mana orangnya? Ternyata dia belum advokat. Belum advokat dia. Tapi ya saya lupa udah sarjana hukum atau itu dia, bisa dia sampaikan bagaimana harusnya segala macam gitu. Dan saya terima dengan baik. Dan karena itu begitu saya jadi, saya mau cari dia. Mana tuh kau bantu beresin medsos gitu loh. Gitu. Ya itulah. Bang, terakhir. Kan Bang Harpon nih 30 tahun lebih jadi lawyer. Sekarang jadi ketua, udah lama di organisasi dan sekarang jadi puncaknya ketua umum pra-DSI. Sibuk banget pasti, banyak pikiran. What makes you happy dalam hal-hal sederhana Bang?
saya masih berkesempatan menjalankan hobi-hobi saya. Wow. Saya masih bisa pergi diving. Oke. Saya masih bisa kemarin masih bisa di Batur trail run. Oke. Saya masih bisa pergi motret, ya kan? That's make me happy gitu kan. Yeah. Ketemu dengan teman-teman juga make me happy gitu. Yeah. Ya kayak ya seperti apa, baru pulang dari Mataram, kami nongkrong, mereka ngobrol gitu kan. Yeah. Ada yang masih di laut karena Mataram itu punya ada yang dari Sumbawa segala macam, nggak sampai tuh pada saat pelantikan itu. Yeah. Nah, tapi malamnya kami kumpul gitu loh. Ya, mereka senang dan kayaknya begitu bergairah dengan profesinya, itu juga bikin kita senang. The point adalah kalau saya selalu bekerja dengan hati dan nggak ada hambatannya. Iya. Kebetulan juga kantor partner-partner di sini sudah bisa jalan dengan lebih baik. Saya cuma sekali-sekali mereview apa segala macam. So that's make you happy. That make me happy. Wow. Tapi memang Bang Harpon kelihatannya orang organisasi banget ya. Sepanjang hidupnya organisasi, and you just told that you happy because the organisasi kan, karena ketemu teman-teman dan seterusnya. Ketemu teman-teman segala macam gitu. Ya wow gitu. Kita tahu masalah teman-teman di daerah. Ketua umum kadang-kadang dimarahin juga gitu kan. Ya benar, saya selalu mengatakan itu dari waktu saya sekjen dulu. Kita bekerja dengan sudah benar aja, sungguh-sungguh dan benar menurut kita masih salah. Apalagi kalau ada salah kita. Ya sudahlah, do the best yang kita bisa lakukan. Setuju. Jadi udah kamu bilang kelihatan bergairah apa segala macam. Tetap aja saya tahu ada yang ngomel-ngomel, kita nggak. Tapi ya biasa lah itu Bang. Kan kita nggak mungkin memuaskan semua orang. Karena juga kita bukan alat pemuas kan gitu. Ya udah. Tapi itikat baik, kita kerja dengan hati. Ya insya Allah hasilnya baik. Setuju. Bang Harpon, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Semoga Abang sehat selalu, makin jaya juga Pradi SI. Makin keren. Dan selalu di hati. Siap, selalu di hati. Terima kasih Bang. Demikian teman-teman, seru sekali diskusi saya dengan Bang Hari Ponto, partner pendiri juga di Kalimangan Ponto Law Firm di Jakarta, dan saat ini sebagai Ketua Umum Pradi Suara Advokat Indonesia SAI di seluruh Indonesia tentu. Dan tadi kita baru dengerin banyak hal terkait dengan organisasi, profesi, dan masa depan profesi. Kita ketemu lagi di episode The Recent Race selanjutnya. Bye-bye.